Dua unit ruko di Desa Sidundukan 3 Mandailing Natal, Sumatera Utara ludes terbakar. Serangan rudal dari Iran menghancurkan kota-kota di Israel. Akibat serangan tersebut, 6 orang dilaporkan tewas dan 54 lainnya terluka. Pasukan Zionis Israel membombardir kamp pengungsian Nusairat dan menyasar warga sipil di Gaza, Palestina. Kita ke informasi lain, pemirsa. Demonstran anti monarki berunjuk rasa di luar Istana Buckingham saat Raja Charles merayakan ulang tahun. Para demonstran anti monarki berkumpul di dekat Istana Buckingham untuk menuntut reformasi demokrasi dan penghapusan monarki. Aksi ini berlangsung saat Raja Charles III merayakan ulang tahun dengan parade tradisional Trooping the Colour di London. Para pengunjuk rasa memegang sejumlah poster serta meneriakkan slogan-slogan anti bangsawan. Para demonstran menyerukan agar kedepannya kepala negara dipilih bukan diwariskan. Pengunjuk rasa mengkritik kedudukan monarki dan menyatakan bahwa hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bentrokan pecah di Los Angeles saat polisi anti huru-hara bergerak melawan demonstran yang menolak penggerebekan oleh imigrasi dan penegakan bea cukai atau ICE. Aksi kekerasan pecah saat para aktivis menggelar unjuk rasa di Los Angeles. Sementara demonstrasi anti deportasi meningkat di seluruh California di tengah dan keras pemerintahan Trump terhadap imigran ilegal. Bentrokan semakin memanas saat petugas menggunakan gas air mata dan terlibat dalam perkelahian fisik langsung dengan demonstran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengerahkan 3.000 pasukan Garda Nasional di California. Presiden Trump juga mengusulkan untuk memberlakukan undang-undang pemberontakan yang sebelumnya digunakan selama kerusuhan Los Angeles pada tahun 1992. Pemirsa, serangan rudal dari Iran menghancurkan kota-kota di Israel. Akibat serangan tersebut, 6 orang dilaporkan tewas dan 54 orang terluka. Iran melakukan serangan balasan ke Israel usai ratusan orang tewas pada agresi militer Israel ke Teheran sejak Jumat lalu. Akibat serangan balasan dari Iran ke Israel, 6 orang dilaporkan tewas dan 54 orang terluka. 5 dari korban tewas ditemukan di Tamra, sebuah kota Arab dekat Haifa, sementara 1 korban tewas ditemukan di Bat Yam, tepat di selatan Tel Aviv. Tim layanan darurat Israel melaporkan bahwa beberapa orang masih terperangkap di bawah reruntuhan di Bat Yam, di mana kerusakan perumahan yang parah terlihat usai serangan rudal dari Iran. Sejumlah infrastruktur, gedung, perumahan hingga kendaraan dilaporkan mengalami kerusakan berat. Alat berat atau ekskavator juga turut dikerahkan untuk membersihkan puing-puing maupun mengevakuasi warga yang masih tertimpa reruntuhan. Serangan ini diketahui merupakan lanjutan gelombang gempuran rudal balistik tanpa henti dari Iran, yakni 6 gelombang serangan dalam waktu kurang dari 3 hari. Pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan yang menargetkan ibu kota Iran, Teheran. Depot minyak di Sahran, Teheran dilaporkan terbakar akibat serangan Israel. Ledakan keras terdengar di bagian barat kota dengan gumpalan asap yang membumbung tinggi di langit kota Teheran. Kebakaran tersebut terjadi pasca serangan Israel terhadap depot penyimpanan minyak di dekat ibu kota. Meski demikian, otoritas Iran menyampaikan volume bahan bakar di tangki yang menjadi sasaran tidak banyak dan situasi sepenuhnya masih terkendali. Sebagaimana diketahui saat ini, Iran dan Israel masih terlibat aksi saling balas serangan rudal.
Akibat serangan Zionis Israel, air limbah membanjiri jalan-jalan Teheran, Iran. Penyebab banjir belum jelas meskipun kantor berita Tasnim mengklaim Israel telah mencoba dan gagal untuk menghantam jaringan pipa air minum utama Iran. Insiden ini terjadi di tengah eskalasi tajam menyusul operasi Rising Lion Israel yang menewaskan sejumlah petinggi militer dan nuklir Iran pada hari Jumat. Iran menanggapi dengan menggelar operasi True Promise dengan meluncurkan gelombang rudal ke sejumlah kota di Israel termasuk Tel Aviv. Meski tengah berperang dengan Iran, Zionis Israel tetap membombardir Gaza dengan roket-roket buatan Amerika Serikat. Sejumlah warga kamp Nusairat Sentral Gaza bergotong royong mencari korban di antara puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan roket penjajah. Beberapa bangunan dan kendaraan hancur akibat serangan genosida sejak Oktober 2023. Sementara itu sejumlah anak di Gaza menjadi korban kebiadaban Zionis Israel. Tidak hanya terluka, mereka juga mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, banyak di antara mereka yang kehilangan orang tua dan saudaranya. Pemirsa, 45 orang syahid saat menunggu bantuan makanan di Gaza, Palestina. Penjajah Israel membantai 45 orang di seluruh Gaza, Palestina pada hari Minggu. Sebagian besar dari para korban adalah pengungsi yang tengah menunggu bantuan makanan di tempat distribusi. Menurut Gaza Civil Agency, setidaknya 23 orang tewas di tempat pembagian bantuan dan sekitar truk kemanusiaan. Rumah sakit Al-Auda telah menerima 8 jasad dan 125 korban luka. Zionis Israel diketahui menggunakan bantuan kemanusiaan untuk menggenosida rakyat Palestina di Gaza. Aksi demo bela Palestina berlangsung di sejumlah negara seperti di Paris, Prancis, dan London, Inggris. Mereka mendesak dihentikan serangan Israel ke Gaza dan juga Iran. Gelombang aksi bela Palestina terus berlangsung di berbagai negara. Ratusan demonstran berkumpul di Place de la République di Paris Jumat waktu setempat. Mereka mendesak dihentikannya serangan Israel terhadap Gaza dan ke Iran baru-baru ini. Para demonstran menyerukan dukungan dan mengibarkan sejumlah bendera, mulai dari bendera Palestina, Suriah, Iran, dan Aljazair. Air mancur di Place de la République juga diwarnai merah sebagai tanda banyaknya korban yang tewas akibat serangan dari Israel. Sementara itu di London, Inggris, gelombang protes yang sama juga dilakukan. Puluhan demonstran berkumpul di depan kedutaan besar Israel di London. Mereka mengecam keras serangan Israel terhadap Iran dan menuntut dihentikannya agresi militer Zionis Israel di Timur Tengah. Sejumlah demonstran terlihat membawa poster dan mengibarkan bendera Iran dan Palestina. Salah satu poster bertuliskan kemenangan untuk perjuangan rakyat Palestina, hentikan genosida, invasi, dan pendudukan oleh Israel. Ratusan ribu orang berbaris di Den Haag menuntut aksi nyata pemerintah Belanda terhadap Israel. Diperkirakan 150 ribu pengunjuk rasa berpakaian merah turun ke jalan di Den Haag pada hari Sabtu. Para demonstran membentuk garis merah sebagai simbol dukungan untuk warga Gaza, Palestina. Mereka menuntut pemerintah Belanda memutuskan semua hubungan dengan Israel atas genosida yang sedang berlangsung di Gaza. Aksi unjuk rasa ini diorganisir oleh koalisi kelompok masyarakat sipil termasuk Amnesty International, Doctors Without Borders, Save the Children, dan Oxfam. Aksi ini merupakan protes terbesar yang pernah terjadi di Belanda dalam 2 dekade terakhir.
Sementara itu ribuan orang juga berunjuk rasa di Jakarta untuk menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Gaza Palestina yang mengalami genosida oleh Zionis Israel. Ribuan demonstran mengikuti pawai melintasi berbagai kedutaan besar internasional di Jakarta untuk menyatakan solidaritas dengan Palestina dan rakyat di Gaza. Para peserta turun ke jalan sambil membawa bendera dan poster Palestina sambil meneriakkan yel-yel untuk kebebasan Palestina. Seorang peserta bernama Cece berharap semua orang Indonesia lebih peduli tentang penderitaan rakyat Gaza. Pawai ini diselenggarakan Gerakan Global March to Palestine, sebuah inisiatif yang bertujuan menyerukan tindakan untuk mengakhiri perang Gaza dan bantuan kemanusiaan mengalir ke jalur Gaza. Sebelas orang jemaah haji Debarkasi Surabaya dibawa ke Poliklinik Asrama Haji Sukolilo setelah terdeteksi mengalami penurunan kesehatan setibanya dari Tanah Suci. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di A News Pagi.